Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salawat wa salam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala sahbihi wa ajmain. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan siang hari ini, insya Allah ini Ramadan hari ke-12 ini, kita masih diberikan kesempatan untuk bisa menghirup udara, kemudian juga kenikmatan berupa kesehatan dan bertemu dengan keluarga, teman-teman sekalian di sini dalam majelis yang insya Allah dikelilingi oleh para malaikat. Salawat serta salam juga tak lupa kita haturkan pada junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Agung, Nabi akhir zaman yang karena jasa beliaulah kita pada hari ini bisa menikmati indahnya Islam. Ya, Pak Miftah kayaknya semangat banget ya Pak hari ini Pak. Sahurnya banyak mungkin. Iya, baik. Pertama-tama saya sangat mengapresiasi sekali pada tim BPI yang Masya Allah ya, di Ramadan kali ini kita lebih tertata, terus kemudian juga ada kulutum setelah sholat duhur. Sebagai apa ya, wasilah tempat kita untuk saling bersuara gitu. Karena mungkin pada hari-hari sebelumnya atau mungkin ketika tidak Ramadan itu mungkin barangkali sama-sama berangkat, Bu Duwilus di bawah, saya di atas, tapi tidak pernah ketemu. Nah di sini ini sebagai sarana selain untuk mengkaji atau memperbaharui ilmu atau wawasan kita tentang keislaman dan yang lain-lainnya, juga saling bersilaturahmi walaupun kita satu lokasi tapi jarang berjumpa. Kemudian yang kedua, sebenarnya saya merasa apa ya, belum pantas seperti itu untuk ada di hadapan teman-teman sekalian, melihat para ustadz-ustazah yang sudah yang terdahulu sungguh sangat ya Masya Allah ya, ilmunya seperti itu. Saya masih perlu banyak belajar sepertinya kayak gitu. Namun kalau bahasanya Pak Arman koyo uyai segoro ya Pak. Namun semoga uyah yang sedikit ini bisa memberikan rasa tersendiri. Waduh, gitu ya. Baik, dari hari ke hari, waktu ke waktu kayak gitu, kita hari ini ketemu lagi. Apa ya, dari mungkin barangkali Kamis kemarin kita ketemu, sekarang Kamis juga ketemu lagi, tetapi aktivitas rasa dan yang lainnya kita ketemu dengan hari yang sama tentu juga berbeda rasanya kayak gitu ya. Kemudian dari satu tempat mungkin di SDIT ketemu Bu Hani, terus kemudian di tempat lain ketemu Bu Hani lagi, tentu juga rasanya berbeda. Nah, banyak hal kayak gitu ya, aktivitas, rutinitas, kewajiban yang kita kerjakan, yang harus kita selesaikan dari hari ke hari, namun ternyata dengan rasa yang berbeda seperti itu. Walaupun kita ketemu dalam satu waktu yang sama atau barangkali dari minggu ke minggu, bulan ke bulan yang sama, tetapi tentu sangat berbeda rasanya. Terus kemudian aktivitasnya juga berbeda. Ini apalagi di bulan Ramadan, ibu-ibu itu paling pintar ngelis pekerjaan mana yang harus didahulukan. Iya, banyak sekali pekerjaan yang harus selesai pada hari itu, namun yang mana dulu kayak gitu. Kita malah terkadang pusing, mumet dengan banyaknya kerjaan, bukan malah mana dulu yang akan dikerjakan. Nah ini dari teman-teman BPI memberi saya amanah tentang rasa yang Bu Mirul tangkap rasa ya, tentang prioritas, skala prioritas. Bukan pikir ya, tentu perlu banyak belajar
lagi untuk bisa menyampaikan tentang fikih prioritas seperti itu. Tentang skala prioritas Bu Umirul. Ya, jadi dengan banyaknya aktivitas yang kita kerjakan, terus kemudian juga kita bekerja beraktivitas di sebuah lembaga dakwah kayak gitu, tentu juga tak lepas dari kegiatan atau aktivitas-aktivitas jamaah yang juga harus kita penuhi. Nah, terkadang dalam waktu dan kesempatan yang sama kita diberikan amanah yang sama, tentu dengan nilai yang berbeda pastinya. Nah, kita yang mana dulu? Ini apa ya? Kalau prioritas itu mungkin pada zaman Rasulullah dulu nggak ada fikih prioritas ya. Maksudnya tentang prioritas pada zaman Nabi, pada zaman Rasulullah itu ya berdakwah kayak gitu. Tidak seperti kita harus menyelesaikan administrasi, harus jualan, harus dan yang lain-lain. Prioritas-prioritas yang lain dan yang mana yang didahulukan kayak gitu. Insya Allah semuanya bisa berjalan, semuanya yang dibilas ya. Semuanya harus berjalan semuanya dan yang mana yang didahulukan. Jadi ini termasuk kajian kontemporer ya, yang baru-baru ini, recently kalau bahasa Tegal Malang. Jadi saya juga searching tentang fikih prioritas ini, belum banyak kajian-kajian yang membahas tentang ini. Jadi ini saya simpulkan, saya rangkum ala-ala Bu Ika. Jadi beberapa hal mungkin barangkali tadi dari segi amanah dan yang lainnya yang mungkin barangkali datang bersamaan kayak gitu. Karena katanya amanah itu datang kepada orang-orang yang sibuk malah, bukan kepada orang-orang yang malas atau bahkan orang-orang yang tidak mau bekerja gitu ya. Jadi amanah itu datang kepada orang-orang yang sibuk. Karena orang yang memberikan amanah pasti juga ingin tanggung jawabnya atau apa yang diamanahkan itu selesai dengan penuh tanggung jawab seperti itu. Nah, kemudian apa itu prioritas? Prioritas itu merupakan amal-amal, aktivitas atau kegiatan yang lebih utama daripada amal yang lain, daripada aktivitas yang lain. Yang sahih daripada yang rusak, terus kemudian yang diterima daripada yang ditolak, yang disunahkan daripada yang bid'ah, serta yang memberikan nilai dan harga bagi amal sesuai dengan pandangan syariatnya. Nah, kemudian bagaimana kita bisa mengetahui bahwa sesuatu hal itu diprioritaskan atau diutamakan dari amal yang lain, aktivitas yang lain. Nah, ini ada dua cara di sini, ada dengan teks atau nas atau dengan ijtihad. Jadi dengan nas atau dengan ijtihad gitu ya. Dengan teks atau dengan penalaran. Nah, yang pertama itu prioritas dengan metode tekstual atau di sini disebutkan at-tansih al-aulawi. Nah, kita pasti merujuk pada apa yang sudah dituliskan dalam Al-Quran dan As-Sunnah seperti itu ya. Nah, kadang apa-apa yang sudah ada di Al-Quran dan As-Sunnah, tetapi kita sebagai umatnya yang mungkin barangkali belum bisa memahami isi kandungan Al-Quran secara utuh, nah kita membuat apa yang disampaikan dalam ayat-ayat Allah itu menjadi samar, kayak gitu, menjadi gradasi. Nah, samar itu dalam perbuatan tentu dapat menjadikan salah satu amalia itu lebih utama dibandingkan yang lainnya. Kadang juga kita sebagai manusia ada nafsunya ya, sudah ditentukan dalam Al-Quran kayak gitu. Tapi kita kadang, menurut saya kayak gitu, ada hal-hal yang seperti itu. Misalnya kalau di zaman Rasulullah dulu, pilihan atau prioritas antara ikut berperang atau bersama dengan keluarga. Barangkali mungkin sebagai manusia yang masih punya nafsu kayak gitu, ingin selalu bersama keluarganya. Padahal pahala Allah bersama keluarganya tadi. Terus kemudian juga di ayat Al-Quran yang lain disebutkan
Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai kaum itu mau mengubahnya sendiri. Nah, itu juga tergantung kita. Kita punya pilihan, diam atau bergerak. Artinya kita harus tetap pada kondisi yang sekarang ini, yang seperti itu saja, atau mengubah yang lain. Walaupun kita bergerak sedikit, insya Allah akan tentukan jalannya. Atau mungkin barangkali bagi teman-teman yang belum punya pasangan kayak gitu, Allah juga sudah tentukan bagaimana, ya seperti saya maksudnya. Manduk. Ini saya memberikan contoh yang lain, kena lagi saya ya. Jadi bagi teman-teman yang belum memilih pasangan pun juga Allah tentukan kriterianya dengan prioritas. Yang pertama tentu kita melihat dari kualitas atau segi agamanya, seperti itu. Namun ya itu tadi, karena nafsu manusianya tadi, jadi apa yang sudah tertulis dalam Al-Quran, dalam ayat-ayat Allah tadi menjadi sama-sama dan gradasi. Tidak, dia mungkin agamanya kurang, agamanya bagus tapi kurang mapan dan yang lain sebagainya. Seperti itu ya. Insya Allah. Insya Allah. Jadi itu, terus kemudian jadi di sini juga Muhammad Al-Wakili kayak gitu mengatakan bahwa ada beberapa parameter atau ukuran ukuran yang bisa menjadikan suatu amal itu lebih diutamakan atau diprioritaskan dari amal yang lain. Yang pertama itu tentu iman dan ketaatannya. Ya seperti kita mungkin di lembaga kita sekarang, di lembaga pendidikan, ketika kita memilih misalnya kepala sekolah seperti itu, tentu juga prioritas kiadah kita, pimpinan kita mungkin lebih memilih beliau yang secara spiritual, secara pemahaman agama itu lebih tinggi dibandingkan kita kayak gitu. Maksudnya punya pertimbangan sendiri secara iman dan ketaatan. Jadi kebanyakan skala prioritas yang ditentukan oleh nas tadi itu didasarkan pada iman dan ketaatan tadi gitu ya. Jadi seorang mukmin itu lebih utama dibandingkan dengan orang yang kafir misalnya. Ketika memilih presiden misalnya, kita kan juga dikasih pilihan ya, prioritas yang mana yang layak untuk kita jadikan pimpinan. Nah seperti itu. Terus kemudian jadi atas dasar inilah kayak gitu ya, dasar inilah yang dipakai kemudian terdapat perbedaan keutamaan di antara para sahabat Nabi, dan ini juga dipakai oleh syariat untuk lebih mengutamakan orang-orang yang musyrik baik dari segi kebolehan, misalnya memakan makanan yang masuk ke dalam perut kita seperti itu kan juga diatur dalam nas-nas kayak gitu ya. Terus yang kedua, ukuran amal atau aktivitas yang lebih diutamakan itu ilmunya. Jadi dalam banyak hal, dalam banyak kasus kayak gitu, seorang yang dikaruniai atau yang mempunyai ilmu lebih diutamakan dibandingkan mereka yang tidak berilmu. Mungkin di sini misalnya ketika kita memilih imam sholat kayak gitu ya. Jadi mungkin lebih dipilih beliau yang mungkin bacaannya yang hafalannya lebih banyak seperti itu. Terus kemudian yang bacaannya bagus. Lebih tua. Oh lebih tua juga itu ya Bu? Kriteria? Nomor 1. Oh ya itu masuk dalam kriteria ternyata, saya baru tahu nomor tua. Dan hal inilah yang kemudian dijadikan dasar kayak gitu ya untuk menentukan siapa yang paling berhak untuk menjadi itu tadi, bisa imam, bisa pemimpin dalam sebuah negara, dalam sebuah organisasi, dalam sebuah lembaga untuk memimpin atau mengarahkan teman-temannya yang lain. Jadi itu ya yang kedua, ilmunya. Terus kemudian selanjutnya, yang selanjutnya itu urgensinya. Jadi kalau urgensi itu pentingnya. Jadi nas juga
menentukan skala prioritas itu pada penting atau tidaknya suatu hal itu. Jadi sesuatu yang sangat urgent, yang di sini disebutkan al-aham, harus didahulukan daripada yang sekedar urgent itu. Ini saya bahasa Arab nggak begitu paham ya. Al-muhim kayak gitu. Dan ini berlaku baik pada urusan yang bersifat duniawi maupun yang bersifat ukhrawi, seperti itu. Terus kemudian yang selanjutnya itu tentang kecakapan. Nah, yang dimaksud dengan kecakapan di sini adalah kemampuan seseorang atau keterampilan seseorang dalam mengemban sebuah amanah atau tanggung jawab. Jadi ukuran ini, parameter ini dipakai sebagaimana dalam hal ilmu tadi ya. Jadi ketika orang yang berilmu, yang memiliki kecakapan atau keterampilan yang lebih dibandingkan dengan yang lainnya, nah insya Allah beliau itu akan memiliki tanggung jawab yang lebih dibandingkan yang lainnya. Nah, jadi skala prioritas itu selalu diletakkan pada sesuatu yang paling cakep dan pantas, seperti itu. Ya mungkin contoh kecil ketika sehari-hari kayak gitu ya, misalnya ada bapak ibu guru yang izin kayak gitu, yang izin sakit atau mungkin berhalangan untuk berangkat sekolah. Saya juga memilihnya tidak asal comot kayak gitu ya. Mungkin barangkali Bu Fitri sering melihat saya kalau habis masuk kelas buka primbon yang dibuka jadwal, terus kemudian siapa saja yang sakit kayak gitu ya. Jadi kadang anak-anak bareng Bu Fitri dulu di awal-awal. Jadi misalnya yang berhalangan itu kelas bawah. Nah, saya juga tidak asal menunjuk siapa yang kemudian bisa menggantikan di kelas 1 misalnya. Misalnya di kelas 1 kok ya Bu Ika misalnya diminta menggantikan di kelas 1, kan anaknya nangis kabeh gitu. Jadi saya punya kami dari kurikulum punya kriteria gitu ya, untuk menggantikannya pun tidak sembarangan. Jadi insya Allah ketika menggantikan itu juga tidak ini. Atau mungkin barangkali di kelas atas kayak gitu. Kalau kata Bu Rusti, aku jadi kelas atas nanti ngulang matematika ditakoni kamu dengan gitu. Tapi insya Allah bisa belajar ya kalau itu ya. Tapi kalau untuk menangani atau anak-anak yang masih kecil itu kan butuh keterampilan juga ya, dan jam terbang. Masternya itu Bu Rusti banget. Gitu. Terus kemudian yang kedua itu prioritas dengan metode istihad kayak gitu ya, dengan metode penalaran. Jadi yang tadi yang pertama itu didasarkan pada nas atau Al-Quran tadi, dan sunnah tentunya yang melengkapi Quran tadi. Terus yang kemudian yang kedua itu prioritas dengan metode istihad atau penalaran. Nah, jika dalam metode tadi, tekstual tadi, yang teks tadi itu prioritas dibatasi dan ditentukan oleh batasan-batasan syar'i. Nah, di metode ini, di metode istihad atau penalaran itu dibatasi oleh mustahid kayak gitu ya, atau penalaran manusia kan itu ada batasnya ya, akal atau otak manusia kan ada batasnya pasti, jadi terbatas seperti itu. Nah, ini juga ada dibagi menjadi dua kayak gitu ya, istihad ini ada prioritas atau teks dalil, terus kemudian yang kedua prioritas dalam hal ketaatan dan pelaksanaan perintah. Nah, ini banyak sekali ya dalam sehari-hari kayak gitu kita melalui ini gitu. Nah, dalam hal istihad ini ketika didasarkan pada penalaran tadi, tentu juga tidak melepaskan dari syarat atau prioritas yang pertama tadi. Jadi tetap mengacu atau merujuk pada Al-Quran dan Sunnah tadi. Mungkin itu ya tentang prioritas, bagaimana kita memprioritaskan atau mengutamakan satu dari yang lainnya, mengambil amanah satu dan yang lainnya dari beberapa aktivitas atau amal yang mungkin datang bersama-sama ke kita kayak gitu. Nah, kita mungkin bisa merujuk ke situ. Dan mungkin barangkali kalau di lembaga kita, kalau saya pribadi, saya sering kadang perlu sharing-sharing kayak gitu ya, tanya ke
paham seperti itu. Maksudnya kira-kira saya harus ikut menghadiri yang ini atau yang itu kayak gitu. Itu juga mungkin perlu pertimbangan. Tadi itu mungkin lebih ke istihad ya, mengambil prioritas yang istihad tadi. Mungkin barangkali itu dari saya sedikit, semoga bisa memberikan sedikit membuka pikiran dan wawasan teman-teman semua, dan saya pribadi khususnya banyak kesalahan, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun, astagfirullahaladzim. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.